semuanya, kami dari kelompok 4. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil secara morfologi dan anatomi. Tumbuhan monokotil yang kami pakai adalah pohon pisang dan tumbuhan dikotil yang kami pakai adalah cabai. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agnes Roelina Albertus. Perkenalkan, nama saya Cecilia Bervalena. Perkenalkan, nama saya Yorten Kristinante. Perkenalkan, nama saya Arkandira Stefani Nakode. Perkenalkan, nama saya Yohanes Margu. Selanjutnya kami akan membahas perbedaan antara tanaman yang telah kami pakai. Faktor perbandingan yang pertama adalah akar. Untuk tanaman monokotil secara morfologi, pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau juga disebut akar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang. Akar serabut berpusat di bagian bonggol pisang dan pertumbuhannya tidak terlalu dalam menembus tanah. Karena pertumbuhan yang dangkal tersebut, maka pisang mudah roboh jika tumbuh di tanah basah. Untuk struktur anatominya, akar pisang tersusun atas jaringan epidermis, sistem jaringan dasar berupa korteks, endodermis, dan empelur, serta pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem yang tersusun berselang-seling. Selanjutnya untuk tanaman dikotil, secara morfologi akar cabai merupakan akar tunggang yang terdiri atas akar utama dan akar samping yang berupa serabut-serabut akar. Artinya akar ini memiliki satu akar tebal dengan cabang lateral dan masuk jauh ke dalam tanah. Biasanya di akar terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Untuk anatomi, pada akar cabai terdapat rambut akar, epidermis, korteks, kambium, xilem primer, floem primer, perisikal, dan endodermis. Baik, morfologi batang pisang. Batang pisang berbentuk bulat, silindris, dan berlapis-lapis, serta mengandung banyak air. Kandungan air tersebut seperti genta yang keluar jika batang pisang terluka. Batang pisang terbagi menjadi dua bagian, yaitu batang asli dan batang palsu yang umumnya disebut sebagai batang semu. Batang asli terletak di bagian dalam tanah yang menyurapi umbi batang, sedangkan batang semu adalah yang tumbuh di permukaan tanah dan tampak seolah-olah seperti batang sejati. Batang asli pohon pisang adalah bagian titik tumbuh yang berfungsi untuk menghasilkan daun dan menumbuhkan jantung pisang. Sedangkan batang semu adalah pelepah daun berukuran panjang yang berlapis-lapis menutupi satu sama lain sehingga membuat tanaman ini berdiri tegak. Batang pisang umumnya berwarna hijau muda agak kecoklatan. Batang ini tidak menghasilkan selama pertumbuhan. Batang semu akan terus membentuk lapisan baru untuk menutupi lapisan lama yang sudah mengering. Anatomi batang monokotil pada pisang tidak bercabang-cabang, pembuluh angkut, tersebar, tidak punya jari-jari, empelur, tidak ada kambium vakular. Dan morfologi batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang dengan berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Pada tumbuhan cabai, batang cabai memiliki batang berkayu-kayu kuat, bercabang lebar, penampang persegi, batang muda berambut halus berwarna hijau. Batang tanaman cabai berwarna hijau tua atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua atau biasanya batang paling bawah akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pergeseran jaringan parenchyma. Anatomi batang tumbuhan dikotil terdiri atas kulit kayu dan empelur. Batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang serta memiliki kambium pada perbatasan antara jaringan. Selanjutnya, perbedaan tanaman monokotil dan dikotil pada bagian daun. Yang pertama, pada tanaman pisang atau tanaman monokotil. Perbedaan morfologinya, daun pisang memiliki daun yang berukuran besar dan lebar. Panjang daun bisa mencapai 2 meter dengan lebar 40-50 cm. Daun pisang mempunyai garis-garis yang melintang ke samping dari titik awal bagian tulang daun, sehingga tekstur daun pisang sangat mudah robek. Pada bagian pelepah daun juga mengandung banyak air yang cukup banyak, seperti pada batangnya. Perbedaan anatominya,
Struktur anatomi pada daun pisang memiliki lapisan epidermis, lapisan hipodermis, parenkim palisade, dan spons, xilem dan phloem, serta lapisan epidermis bagian bawah. Yang kedua pada tanaman cabai atau tanaman dikotil. Perbedaan morfologinya, daun cabai berwarna hijau muda sampai hijau gelap, tergantung varietasnya. Tulang daun berbentuk menyirip dan daun berbentuk seperti bulat telur. Daun cabai juga merupakan daun tunggal. Panjang tangkai daun berkisar antara 0,5 sampai 2,5 cm. Panjang daun berkisar antara 1 sampai 10 cm dan lebar antara 1 sampai 5 cm. Perbedaan anatominya, struktur anatomi pada daun cabai memiliki kutikula, epidermis atas, mesofil palisade, mesofil spons, xilem dan phloem, epidermis bawah, stoma, dan sel penjaga. Morfologi bunga pisang. Bunga pisang sering dikenal dengan sebutan jantung pisang. Bunganya berwarna kuning dan terdapat lapisan kelopak berwarna merah pada bagian luar. Bagian bunga yang berwarna kuning merupakan daun penempu bunga, sedangkan bagian kelopak adalah daun pelindung. Kelopak ini memiliki ukuran panjang sekitar 10-25 cm. Bunga yang tumbuh di bagian pangkal pohon merupakan ciri sebagai kelamin betina, sedangkan bunga yang tumbuh di tengah adalah menunjukkan bunga kelamin jantan. Selain itu, perbedaan antara bunga betina dan jantan terdapat pada benang yang berjumlah 5 buah dan tidak tumbuh secara sempurna pada bunga betina. Kemudian bakal buah yang dihasilkan bunga betina bentuknya persegi, sedangkan bunga jantan sama sekali tidak mempunyai bakal buah. Morfologi bunga cabai. Bunga tumbuhan dikotil selalu terdapat sepasang daun atau disebut juga kotiledon. Bunga pada tumbuhan cabai juga bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Ini menunjukkan tanaman cabai termasuk dalam subkelas Ateridae atau berbunga bintang. Bunga cabai merupakan bunga lengkap yang terjadi dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Anatomi bunga. Anatomi bunga, tumbuhan monokotil dan dikotil adalah sama. Bunga merupakan alat reproduksi seksual. Hampir seluruh bagian bunga disusun oleh jaringan parenkim. Sel-sel parenkim penyusun bunga disebut parenkim mesofil. Mesofil ditemukan di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Struktur anatomi bunga terdiri atas daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan putik. Daun kelopak umumnya memiliki struktur yang sederhana. Bagian luar epidermis daun kelopak dilapisi kutin, stomata, dan trikomata. Daun kelopak bunga juga memiliki klorofil. Daun mahkota mempunyai epidermis berbentuk khusus, yaitu berupa tonjolan yang disebut papila dan dilapisi kutikula. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Tangkai sari dibentuk oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada epidermis tangkai sari terdapat kutikula, trikomata, atau mungkin juga stomata. Kepala sari mempunyai struktur yang kompleks, yaitu terdiri atas dinding yang berlapis-lapis. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Kepala putik mempunyai struktur khusus dan sifat fisiologi yang dapat membuat butir serbuk sari berkecambah pada stigma. Selain itu, sifat ini juga membuat bulu serbuk sari dapat menembus ovulum. Faktor perbandingan yang kelima adalah biji. Untuk tumbuhan monokotil, tanaman pisang tidak memiliki biji. Untuk tumbuhan dikotil, secara morfologi, tanaman cabai tergolong jenis tanaman yang menghasilkan biji dengan biji tertutup oleh bakal buah, sehingga tanaman ini digolongkan dalam tumbuhan berbiji tertutup. Biji cabai berwarna putih kekuning-kuningan, berbentuk bulat pipi, tersusun berkelompok atau bergerombol, dan saling melekat pada empulur. Mempunyai permukaan kulit yang keras dan di dalamnya terdapat endosperm dan ovule. Diameter biji antara 1-3 mm dengan ketebalan 0,2-1 dan bentuknya menyerupai bentuk oktagon. Untuk anatomi, struktur anatomi pada biji tumbuhan dikotil yaitu memiliki plumula, radikulo, selubung biji, hipokotil, epikotel, embrio, dan kotiledon. Perbedaan morfologi dan anatomi tanaman monokotil pisang dan dikotil cabai. Morfologi buah pisang mempunyai warna kuning saat matang dan warna hijau saat belum matang. Buah pisang terletak pada sisir tanaman yang menempel pada tandan pisang. Setiap sisir terdapat 10-20 buah, sedangkan setiap tandan memiliki 6-20 sisir pisang. Morfologi buah cabai. Buah cabai berongga dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan varietasnya. Di dalam buah terdapat plasenta tempat biji melekat. Ukuran buah cabai bervariasi tergantung varietasnya. Sementara itu, buah cabai memiliki bentuk kerucut memanjang, lurus dan bengkok, serta meruncing pada bagian ujungnya. Anatomi buah. Struktur anatomi buah dikotil dan monokotil itu sama, yaitu tersusun atas epikarp, mosakarp, dan endokarp. Pada umumnya, buah berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Setelah masak, kulit buah ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama, epikarp, merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. Yang kedua, mesokarp, merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. Yang ketiga, endokarp, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal.